Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar semuanya? Oh, alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Nah, doa dimulai. Oke, selesai. Nah, anak-anak, kalian pernah tidak mendengarkan kata cerita fiksi? Atau kalian pernah tidak setiap kalian ingin tidur, kalian dibacakan dongeng oleh ibu kalian atau saudara kalian? Nah, jadi dongeng yang sering orang tua atau saudara kalian bacakan saat ingin tidur itu termasuk jenis cerita fiksi. Nah, sehubungan dengan itu, hari ini kita akan belajar tema 8 dan subtema 3, yaitu daerah tempat tinggalku dan bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, Ibu akan bacakan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama adalah indikator. Indikator pertama, menemukan watak setiap tokoh pada teks fiksi. Kedua, menguraikan watak setiap tokoh pada teks fiksi. Ketiga, menunjukkan hasil identifikasi watak setiap tokoh pada teks fiksi secara tertulis. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui teks bacaan cerita fiksi yang disajikan guru, siswa mampu menemukan watak setiap tokoh pada teks fiksi dengan tepat. Kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu menguraikan watak setiap tokoh pada teks fiksi dengan baik. Yang terakhir, melalui penugasan guru, siswa mampu menunjukkan hasil identifikasi watak setiap tokoh pada teks fiksi secara tulis dengan benar. Nah, itulah indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, untuk itu kalian harus semangat belajar pada hari ini karena Ibu akan menampilkan satu video dongeng yang akan kalian tonton nanti. Nah, anak-anak, kita masuk kepada materi. Nah, yang pertama itu adalah cerita fiksi. Nah, kalian tahu tidak apa itu cerita fiksi? Nah, cerita fiksi merupakan karya sastra yang berisi cerita, rekaan, atau angan-angan yang bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Nah, adapun macam-macam watak dari tokoh. Yang pertama yaitu tokoh yang berwatak baik atau yang biasa kita sebut sebagai protagonis. Nah, biasanya mempunyai karakter suka menolong, penyabar, pemaaf, dan lain-lain. Yang kedua, tokoh yang berwatak jahat atau yang kita sebut sebagai antagonis. Nah, biasanya ini mempunyai sifat pemarah, suka mencuri, pendendam, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu ini yang membantu kedua tokoh tersebut untuk memaksimalkan peranannya. Nah, cerita fiksi ini kalian bisa berimajinasi. Kalian juga bisa loh membuat dongeng. Kalian bisa berimajinasi tentang apa saja yang ingin kalian tulis di buku kalian. Nah, kan tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu cerita fiksi, macam-macam watak tokoh dalam cerita fiksi. Sekarang Ibu akan menayangkan satu video cerita fiksi atau dongeng, yaitu Tulang Didi dan Ayam Jantan. Nah, anak-anak, silahkan disimak baik-baik ya. Tulang Didi dan Ayam Jantan Ajaib. Cerita dari daerah Sulawesi Selatan. Toraja merupakan salah satu suku yang berasal dari Pulau Sulawesi. Sebagian besar suku Toraja berada di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti suku-suku lainnya di Nusantara, Toraja pun memiliki cerita rakyat yang masih dikenal secara turun-temurun hingga sekarang. Salah satu ceritanya adalah Tulang Didi dan Ayam Jantan Ajaib. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang bernama Dopang dan Bangun. Ketika itu, Bangun sang istri sedang hamil tua. Selama masa hamil, Bangun sangat suka memakan telur ayam.
Akhirnya, sang bayi pun lahir. Pasangan Dopang dan Bangun memiliki bayi laki-laki yang sehat. Mereka memberi nama bayi laki-laki tersebut Tulang Didi. Dukun beranak yang membantu proses persalinan Bangun pun melihat ada sesuatu yang aneh dengan bayi Tulang Didi. Sang dukun beranak seperti melihat keajaiban pada bayi tersebut. Anak kalian yang masih bayi ini kelak akan membawa keberuntungan bukan hanya untuk kalian berdua, tetapi juga seluruh rakyat. Aku berpindah tugas ke bulan. Tapi ayam jantan, jangan tinggalkan aku. Aku sangat sedih. Kamu sudah aku anggap sebagai saudaraku sendiri. Sudah, tidak usah cengeng. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kalau kamu rindu padaku, lihatlah ke arah bulan purnama. Kamu akan melihat keberadaanku. Ayam jantan terbang ke arah bulan purnama, diiringi tangisan Tulang Didi. Sejak saat itu, setiap kali bulan purnama tiba, Tulang Didi, ayah dan ibunya, serta warga kampung selalu melihat ke arah bulan untuk melihat. Nah, dari video yang Ibu tadi tampilkan, di dalam video cerita fiksi tersebut, di dalamnya terdapat tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, ada 3 tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi tersebut. Yang pertama ada tokoh antagonis, kedua tokoh protagonis, yang ketiga adalah tokoh pembantu. Nah, Ibu mau bertanya, sebutkan satu contoh tokoh protagonis. Nah, betul sekali. Nah, satu contoh tokoh protagonis yaitu Tulang Didi. Kenapa bisa dikatakan tokoh protagonis? Karena Tulang Didi ini memiliki sifat yang baik. Nah, sedangkan tokoh antagonis. Nah, satu contoh tokoh antagonis yaitu warga. Nah, kenapa dikatakan tokoh antagonis? Karena warga ini memiliki sifat yang jahat karena memfitnah Tulang Didi. Nah, yang ketiga yaitu tokoh pembantu. Contohnya itu seperti ayam jantan ajaib. Nah, kalian sudah pahamkan dengan contoh yang Ibu berikan tadi? Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD yang Ibu berikan sebentar. Nah, tugas LKPD ini kalian kerjakan di rumah masing-masing. Bisa dibantu oleh orang tua ataupun saudara. Nah, setelah tugas LKPD ini kalian kerjakan, kalian bisa mengumpulkan di grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD yang Ibu tampilkan ini. Nah, selamat bekerja. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, kalian harus perhatikan petunjuk pengerjaannya. Nah, yang pertama itu kalian baca cerita yang ada di LKPD tersebut. Kemudian, kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, anak-anak silahkan dikerja dengan baik ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Siapa saja yang tahu apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Nah, baiklah, mari kita sama-sama simpulkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini merupakan cerita angan-angan atau imajinasi dari seorang pengarang. Nah, di dalam cerita fiksi terdapat 3 watak tokoh. Nah, yang pertama itu adalah antagonis. Nah, antagonis ini adalah watak tokoh yang jahat. Nah, sedangkan yang kedua yaitu protagonis. Nah, watak tokoh protagonis ini yaitu watak tokoh yang baik. Yang ketiga adalah watak tokoh pembantu. Nah, watak tokoh pembantu ini adalah watak yang melengkapi dari kedua watak lainnya. Nah, anak-anak, apa saja sih yang menarik pada pelajaran hari ini? Nah, kalian bisa menuliskan di buku kalian, kemudian kalian foto lalu kirimkan ke grup WhatsApp. Terus jangan lupa tulis nama ya. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup perjumpaan
pada hari ini, Ibu mau berpesan kepada kalian. Kalian tetap semangat, belajar terus, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan diri kalian, agar kalian tetap sehat dan tetap bisa belajar. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kelas kita pada hari ini. Doa dimulai. Nah, selesai. Nah, cukup sekian dari Ibu. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.